Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidup tuh semacam jebakan yang lo ciptain sendiri? Maksudnya, bukan karena ada orang yang jahat sama lo, atau karena dunia ini kejam banget, tapi lebih karena isi kepala lo sendiri yang terus-terusan muter kayak kaset rusak, muterin hal-hal negatif, asumsi yang nggak berdasar, dan skenario-skenario hidup yang nggak pernah terjadi. Kayak bangun tidur aja, bukannya mikir, wah hari yang baru nih, malah otak langsung autoplay. Kenapa gue masih kayak gini? Kenapa hidup orang lain kelihatannya lebih beres? Atau, apa gue akan stuck selamanya di titik ini? Dan entah kenapa, makin dipikirin, makin kerasa kayak kita lagi duduk di ruang sempit. Temboknya cuma berupa pikiran-pikiran sendiri. Dan ironisnya, kuncinya tuh ada di kantong kita sendiri. Kita yang ngurung diri, kita juga yang bisa ngelepasin. Tapi ya itu, kadang kita terlalu sibuk mikirin temboknya sampai lupa kalau kita sebenarnya pegang kuncinya. Ini bukan sekadar cerita lo doang. Ini tuh realita yang dirasain banyak orang. Bahkan mereka yang terlihat sukses dari luar juga kadang hidup dalam penjara pikiran negatif yang nggak kelihatan. Lo bisa jadi punya pekerjaan, gaji, teman, pasangan, tapi tetap ngerasa kosong. Ngerasa kayak ada yang kurang. Dan yang lebih gawatnya lagi, kita sering salah diagnosis. Kita kira kita butuh liburan, padahal yang kita butuh sebenarnya adalah ketenangan pikiran. Kita pikir butuh validasi, padahal yang kita cari adalah penerimaan diri. Kita ngejar segala sesuatu di luar, karir, harta, pengakuan, karena kita kira itu yang bisa ngeredain suara di kepala. Padahal sumber kebisingan itu ya dari dalam juga. Kondisi kayak gini nggak cuma bikin lo capek mental, tapi juga nyeret fisik lo ikut lelah. Lo jadi gampang marah, gampang tersinggung, overthinking sampai jam 2 pagi, atau malah jadi zombie yang jalan doang tanpa arah. Nah, di titik inilah banyak orang mulai nyari jawaban. Entah lewat motivator, konten self-help, atau bahkan sekadar video kucing di TikTok biar pikiran tenang. Tapi apa benar itu solusi? Atau cuma penunda? Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang mungkin belum sempat lo lirik, stoicisme. Filosofi kuno yang ternyata relevan banget buat ngasih kunci keluar dari penjara mental modern. Stoicisme nggak nawarin lo cara buat menghapus pikiran negatif. Nggak juga ngajak lo jadi robot yang nggak punya emosi. Justru sebaliknya, stoicisme ngajarin lo buat mengerti pikiran lo sendiri, mengakui bahwa hidup memang penuh kekacauan, dan memilih buat tetap tenang meskipun keadaan gak sesuai harapan. Di dunia yang makin bising ini, dunia yang ngajak kita buat membandingkan diri, overreact, dan panik tiap 5 menit, stoicisme datang kayak teman lama yang duduk di sebelah lo sambil bilang, "Tenang bro, ini semua cuma pikiran lo aja. Yuk, kita beresin bareng." Nah, sekarang mari kita kenalan lebih dalam sama si stoicisme ini. Jangan keburu kabur dulu cuma karena dengar kata filsafat, ya. Gua tahu, kata filsafat kadang bikin kita ngebayangin kakek-kakek berjenggot duduk di batu sambil ngomongin semesta, waktu, dan ketiadaan. Yang bikin kita mikir, ini orang ngomong apa sih? Tapi, stoicisme beda. Filsafat ini bukan buat gaya-gayaan atau debat kusir di kafe estetik. Stoicisme itu lebih kayak panduan hidup yang praktis, kayak GPS batin. Gimana caranya lu bisa tetap waras di tengah dunia yang serba nggak pasti? Gimana lu bisa ngadepin masalah tanpa drama? Dan yang paling penting, gimana caranya lu bisa tetap jadi manusia yang tenang, meski hidup lu kadang berantakan? Inti dari stoicisme cuma satu, kendali. Bukan kendali atas dunia, tapi kendali atas diri lu sendiri. Dunia bisa kacau, cuaca bisa nggak sesuai ramalan, orang bisa tiba-tiba ghosting tanpa penjelasan. Tapi satu hal yang selalu bisa lo pegang, reaksi lo terhadap semua itu. Stoicisme ngajarin lo buat memisahkan dua hal, yang bisa lo kontrol dan yang nggak bisa. Kesehatan lo bisa jaga, tapi lo nggak bisa jamin selalu sehat. Rezeki, lo bisa usaha, tapi hasilnya bukan sepenuhnya di tangan lo. Omongan orang, wah, itu jelas di luar kendali. Tapi sikap lo waktu dikatain, nah, itu hak prerogatif lo.
Dan saat lo mulai bisa bedain dua hal ini, hidup lo bakal terasa jauh lebih ringan. Para filsuf stoik kayak Epictetus, Seneca, sampai Marcus Aurelius semuanya hidup di zaman yang, ya, sejujurnya jauh lebih brutal daripada zaman kita. Tapi yang keren, mereka bisa tetap tenang, bahkan di tengah krisis, perang, atau pengkhianatan politik. Kenapa? Karena mereka paham bahwa kunci ketenangan itu bukan dari luar, tapi dari cara berpikir. Marcus Aurelius misalnya, seorang kaisar Romawi yang tiap hari harus ngurus kekaisaran sambil dikhianatin orang dalam, bisa nulis jurnal pribadi yang isinya penuh ketenangan dan refleksi diri. Bukannya marah-marah, dia malah nulis, "Hal-hal yang terjadi padaku tidaklah buruk. Yang buruk adalah kalau aku bereaksi buruk terhadapnya." Duh, bisa gitu ya mikirnya. Jadi kalau lo hari ini lagi kesel karena teman PHP, bos nyebelin, atau hidup nggak sesuai timeline, lo nggak sendirian. Tapi lo juga punya pilihan, mau terus ngedumel, atau mulai belajar stoicisme dan ngelatih diri buat lebih kalem. Kayak nge-gym, bedanya ini nge-gym batin. Awalnya berat, tapi kalau dilatih terus, lo bakal kaget sendiri ngeliat betapa beda cara lo ngadepin dunia. Dan pelan-pelan, lo akan sadar, ternyata selama ini yang bikin ribut bukan hidupnya, tapi pikiran lo sendiri yang belum lo ajak damai. Kalau kita ngomongin stoicisme, nggak lengkap tanpa ngebahas kutipan legendaris dari Marcus Aurelius yang satu ini. Kita tidak terganggu oleh kejadian-kejadian itu sendiri, tapi oleh cara kita memandang kejadian itu. Nah lo, dalam banget kan? Tapi jangan langsung mikir, "Ah ini mah kata-kata bijak doang, nggak ada hubungannya sama hidup gua." Justru ini banget hubungannya. Karena secara nggak sadar, hampir semua kekacauan batin kita itu bukan datang dari realita, tapi dari interpretasi kita terhadap realita. Kayak gini contohnya, lu ngirim chat panjang lebar ke temen, dia cuma bales, "Oke." Nah, isi kepala langsung drama. Dia marah ya? Gue salah ngomong? Apa gue annoying? Padahal mungkin dia lagi nyetir, atau lagi buru-buru, atau ya emang dia tipe yang irit kata. Tapi lo udah stres sendiri, gara-gara persepsi lo yang berlebihan. Ini yang disebut sama para stoik sebagai distorsi batin. Kita ngelihat dunia bukan seperti apa adanya, tapi seperti apa yang kita pikirkan tentang dunia itu. Dan kadang-kadang, pikiran kita tuh lebih serem daripada kenyataannya. Kayak misalnya lo gagal dapet kerjaan, terus otak lo langsung ngelempar kesimpulan cepat. Gua nggak cukup baik, gua nggak akan pernah sukses. Padahal bisa jadi ya emang belum jodoh aja, atau HR-nya lagi bad mood waktu baca CV lo. Tapi otak kita suka banget bikin kesimpulan yang dramatik, biar berasa kayak film, sayangnya film horor. Dan lu tahu nggak, semakin lu biarin pikiran negatif itu berkembang, dia bakal jadi kayak gulali yang digulung makin gede. Satu pikiran buruk kecil bisa muter-muter, mutasi, dan akhirnya jadi monster yang nyedot energi lu. Lu jadi capek bukan karena kerjaan, tapi karena isi kepala. Lu jadi sensitif bukan karena orang lain nyolot, tapi karena lo udah defensif dari dalam. Nah, disinilah latihan stoik masuk. Bukan buat ngusir pikiran buruk, tapi buat ngelihatnya apa adanya. Oke, pikiran itu muncul. Tapi pertanyaannya, apakah pikiran ini akurat? Apakah ini fakta? Atau cuma opini gua? Apakah ini hal yang bisa gua kontrol? Atau enggak? Dengan latihan kayak gitu, lo pelan-pelan mulai jadi pengamat pikiran, bukan korban pikiran. Lu mulai bisa ngelihat isi kepala lu kayak lu nonton iklan di TV. Ada yang masuk akal, ada yang ngaco, ada yang bikin ketawa, ada yang bikin pengen ganti channel. Dan lu punya remote-nya. Jadi ketika lu lagi duduk sendirian, otak lu mulai muter ulang kejadian memalukan dari 5 tahun lalu, lu bisa senyum kecil dan bilang, "Oh, ini pikiran yang itu lagi ya? Ya udah deh, lewat aja." Ini bukan denial, ini namanya mental detachment. Lo mengakui pikiran lo, tapi lo nggak mesti percaya semuanya. Bayangin kalau ini jadi kebiasaan lo. Tiap kali muncul pikiran aneh, lo cek dulu. Ini fakta atau fiksi? Hidup lo bakal jauh lebih ringan. Karena lo udah nggak lagi diperbudak oleh narasi-narasi di kepala sendiri. Dan lo akan sadar satu hal penting yang selama ini luput. Ternyata, dunia ini nggak seburuk itu. Yang buruk itu
cara lo mikir tentang dunia. Dan kabar baiknya, cara mikir itu bisa dilatih. Oke, sekarang mungkin lo mikir, teorinya keren sih. Tapi emang bisa ya diterapin di kehidupan sehari-hari? Jawabannya, bisa banget. Tapi kayak semua hal penting dalam hidup, hasilnya nggak instan. Lo nggak bisa berharap sekali baca kutipan Marcus Aurelius, terus tiba-tiba hidup jadi zen. Stoicisme itu bukan sulap, tapi latihan. Sama kayak lo latihan fisik buat ngebentuk otot, stoicisme itu latihan batin buat ngebentuk ketahanan mental. Dan kabar baiknya, lo bisa mulai dari hal-hal kecil, tanpa harus pindah ke gunung atau pakai toga putih ala filsuf Yunani. Contoh paling sederhana, lo lagi di jalan, terus ada orang nyalip lo dengan gaya Fast and Furious, padahal jalanan lagi macet. Normalnya, lo kesel dong. Tapi stoicisme ngajarin, itu bukan wilayah lo. Lo nggak bisa kontrol kelakuan orang. Yang bisa lo kontrol adalah reaksi lo. Jadi lo tarik napas dan bilang dalam hati, semoga dia selamat sampai tujuan. Kedengarannya klise? Mungkin. Tapi efeknya nyata. Lo nggak nguras energi buat marah-marah ke orang yang bahkan nggak tahu lo marah. Dan itu baru satu momen. Bayangin kalau lo bisa lakukan itu setiap hari, di banyak situasi. Atau pas lo ditolak kerja. Sedih? Wajar. Tapi jangan lama-lama. Filsuf Stoik ngajarin kita buat bedain antara apa yang terjadi dan bagaimana kita menanggapinya. Lu gagal? Ya udah, itu kenyataan. Tapi apakah itu artinya lu gagal sebagai manusia? Belum tentu. Jadi lu bisa ganti narasi. Dari gue nggak cukup, jadi gue sedang belajar. Dari hidup gue gagal, jadi gue lagi naik level. Dan makin lo terbiasa merombak persepsi kayak gitu, makin kuat batin lo. Nggak kebal dari luka, tapi nggak gampang tumbang juga. Latihan stoik juga bisa lo mulai dengan journaling. Tiap malam, tulis aja hal-hal yang bikin lo kesel hari ini, terus evaluasi. Apakah ini penting? Apakah ini di luar kendali gua? Apakah gua bisa ngubah cara pandang gue soal ini? Ini bukan sekadar curhat, tapi proses mengenal isi kepala lo sendiri. Dan percayalah, makin lo kenal diri lo, makin gampang lo nerima dunia. Satu hal penting, jadi stoik bukan berarti jadi dingin atau nggak punya perasaan. Bukan berarti lo harus jadi manusia batu yang nggak bisa nangis atau marah. Justru, stoicisme ngajarin lo buat merasakan semuanya dengan sadar. Marah, iya, tapi lo tahu lo lagi marah. Sedih, iya, tapi lo nggak larut jadi korban. Jadi manusia seutuhnya, tapi nggak jadi budak emosi. Itulah seni hidup ala stoik. Dan seni ini bisa dipelajari siapapun. Nggak peduli lo anak kampus, ibu rumah tangga, tukang bakso, atau CEO startup. Setelah semua penjelasan tadi, satu hal yang sering bikin orang gagal paham tentang stoicisme adalah ekspektasi bahwa begitu kita jadi stoik, hidup langsung damai selamanya, kayak tinggal di hutan bambu, meditasi tiap pagi, dan suara hati kita selalu tenang kayak suara Google Maps. Tapi, sayangnya, dan sekaligus untungnya, bukan begitu cara kerjanya. Stoicisme bukan tentang menghindari kekacauan, tapi tentang tetap berdiri tegak di tengah kekacauan. Damai itu bukan destinasi akhir yang lo capai setelah 30 hari challenge stoik, tapi lebih kayak kebiasaan batin yang dibentuk dari pilihan-pilihan kecil setiap hari. Dari cara lo merespons komentar nyinyir, dari gimana lo ngadepin deadline yang molor, sampai cara lo menyikapi kehilangan yang nggak bisa lo hindari. Mungkin lo pernah lihat orang yang kelihatan tenang banget meski hidupnya lagi nggak baik-baik aja. Dia nggak marah-marah, nggak curhat panjang di story, nggak lempar kesalahan ke siapapun. Tapi bukan berarti dia nggak ngerasa apa-apa. Dia ngerasa, cuma dia ngerti cara ngerasain tanpa kebablasan. Dan biasanya, kalau lo korek, ada semacam prinsip hidup yang dia pegang. Nah, stoicisme itu bisa jadi salah satunya. Prinsip yang ngajarin lo buat melatih diri bukan saat badai datang, tapi sebelum badai itu nyampe. Kayak orang yang rutin nge-gym, bukan karena dia pengen kelihatan keren, tapi karena dia tahu kalau nanti dia jatuh, badannya kuat buat bangkit lagi. Kabar baiknya, lo bisa mulai dari sekarang, tanpa nunggu hidup tenang dulu. Justru dalam kekacauan, latihan stoik lo bisa berkembang. Kayak misalnya,
Pas bangun tidur, lu langsung dapet kabar buruk. Coba tahan sebentar sebelum lu panik. Ambil napas, tanyain ke diri lo, apa gue bisa ngubah ini? Kalau enggak, coba ganti pertanyaan. Apa gue bisa ngubah cara gue meresponnya? Itu stoicisme. Sederhana, tapi penuh daya. Atau pas lo lagi dihadapkan pada pilihan sulit, jangan buru-buru nyari pelarian. Coba duduk, tenangin pikiran, dan ingat, apa yang sesuai dengan nilai lo? Apa yang bisa lo lakukan dengan integritas? Stoicisme ngajarin lo buat jadi manusia yang bukan cuma survive, tapi hidup dengan sadar. Dan itu berharga banget di dunia sekarang, yang makin banyak drama, distraksi, dan tekanan eksistensial setiap scroll Instagram. Jadi, jangan nunggu pencerahan dari langit. Nggak perlu jadi orang suci. Cukup jadi manusia biasa yang mau berlatih buat nggak selalu reaktif. Yang ngerti kapan harus marah, tapi juga tahu kapan harus diem dan senyum. Karena ujung-ujungnya, damai itu bukan soal dunia berubah sesuai keinginan lo, tapi soal lo belajar menerima dunia, sambil tetap bertumbuh jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Dan percaya deh, itu lebih dari cukup. Jadi sekarang pertanyaannya, lo mau terus hidup sebagai korban dari pikiran sendiri? Atau mulai belajar jadi pilot dari batin lo? Nggak perlu langsung ekstrim. Lo nggak harus ninggalin semuanya dan jadi petapa digital. Cukup mulai dari kesadaran. Dari memilih diam saat biasanya lo meledak. Dari melihat masalah sebagai latihan, bukan kutukan. Dari ngelihat emosi bukan sebagai musuh, tapi sinyal untuk kenal lebih dalam sama diri lo. Kalau video ini ngebantu lo mikir lebih jernih, atau setidaknya bikin lo penasaran buat ngulik lebih jauh soal stoicisme, coba deh kasih like biar algoritma YouTube juga ikut waras. Share juga ke temen lo yang lagi mumet dan butuh pegangan hidup. Siapa tahu, ini bisa jadi awal perubahan buat mereka juga. Dan pastinya, subscribe biar lo nggak ketinggalan video-video berikutnya yang bahas stoikisme dengan cara yang, ya, manusiawi. Nggak terlalu berat, tapi juga nggak receh. Karena di zaman sekarang, belajar stoik bukan soal pengen kelihatan bijak, tapi soal bertahan dengan kepala dingin di tengah dunia yang makin panas. So, siap jadi filsuf buat hidup lo sendiri? Kita ketemu di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan ingat, lo lebih kuat dari apa yang lo pikirkan.